Selamat datang di Cek Faktait, channel yang membedah fakta di balik berita olahraga, politik, dan peristiwa nasional dengan tajam, akurat, dan tanpa basa-basi. Di sini kita tidak hanya menyajikan kabar terbaru, tapi juga mengupas data, angka, dan opini dari berbagai sudut. Di episode kali ini, kita akan membahas pertandingan panas dari Piala AFF U23 2025, di mana timnas Filipina U23 secara mengejutkan menumbangkan Malaysia U23 dengan skor 2-0, sekaligus memanaskan tensi jelang laga mereka melawan tuan rumah, Indonesia U23. Apa kunci kemenangan Filipina? Seberapa besar peluang mereka menahan dominasi Indonesia yang datang dengan status tuan rumah? Dan bagaimana kondisi Malaysia setelah tumbang di laga pembuka? Simak selengkapnya hanya di Cek Fakta, tempat di mana berita bukan sekadar kabar, tapi juga sumber analisis terpercaya. Turnamen Piala AFF U23 selalu menjadi salah satu ajang paling dinanti di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi ini bukan hanya medan adu strategi antar pelatih muda, tapi juga etalas talenta masa depan yang suatu saat akan mengisi skuad senior masing-masing negara. Skuad Garuda Muda pun datang dengan modal kepercayaan diri tinggi, terutama setelah program pembinaan usia muda yang makin serius dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Grup A, di mana Indonesia tergabung, dianggap sebagai grup neraka karena berisi tim-tim yang dikenal sering tampil kejutan. Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pelatih mereka, Ong Kim Sui, tampak ingin memanfaatkan kecepatan sektor sayap untuk menembus pertahanan Filipina. Suasana stadion cukup meriah meski Indonesia tidak bermain, karena banyak pendukung netral ingin melihat persaingan ketat di grup ini. Bola sempat disapu bek Malaysia, tetapi sapuan setengah hati itu justru memantul kembali ke Bisong. Dengan sigap, Bisong menendang bola ke tiang dekat, mengecoh kiper Malaysia yang sudah bergerak ke arah lain. Gol! 1-0 untuk Filipina. Javier Mariona, gelandang Filipina, berhasil memotong bola di lini tengah. Kiper Malaysia tak mampu menjangkau bola. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Statistik babak pertama menunjukkan Harimau Malaya mencatat lebih dari 60% penguasaan bola. 5 menit sebelum turun minum, Bananto berhasil menambah keunggulan. Mereka melepaskan 19 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran berbanding 7 tembakan Filipina yang hanya 3 on target. Total 28 kali kehilangan penguasaan membuat mereka harus bertahan lebih lama. Namun, disinilah letak kecerdikan taktik yang diterapkan pelatih Filipina. Bertahan rapat, memancing lawan untuk membuka ruang, lalu melancarkan serangan balik kilat. Malaysia memang unggul di statistik operan 560 umpan berbanding 320 milik Filipina, tapi 30% operan Malaysia terhenti di lini sepertiga akhir karena disiplin pertahanan Filipina. Di klubnya, Stallion Laguna FC, Bisong sering ditempatkan di sayap kanan untuk memanfaatkan akselerasi dan dribbling 1 lawan 1. Otto Bisong, penyerang sayap kilat, kali ini gol berawal dari pergerakan sisi kiri yang diinisiasi Otto Bisong lagi-lagi. Setelah melewati 1 bek, Bisong melepaskan umpan datar ke dalam kotak penalti. Kontribusi ini membuktikan bahwa dirinya adalah motor serangan balik Filipina yang patut diwaspadai Indonesia nanti. Beberapa peluang tercipta, salah satunya melalui tembakan jarak jauh Amirul Azhan pada menit ke-25 yang membentur Mistar. Ia sudah beberapa kali dipercaya menjadi kapten di level junior. Lini tengah Filipina tidak akan sekuat ini tanpa Mariona. Dengan postur menjulang dan kemampuan duel udara mumpuni, Bananto kerap menjadi pemantul bola atau penuntas umpan silang. Di laga melawan Malaysia, ia mencatat 3 umpan kunci, 1 diantaranya berujung gol Bisong. Dalam konferensi pers, pelatih kepala Filipina U23, Ramon Panganiban, menekankan pentingnya menjaga fokus. Ini baru langkah awal, ujarnya tegas di hadapan awak media. Tantangan sesungguhnya justru menanti di laga kedua, menghadapi Indonesia di kandang mereka sendiri. Selain kreatif, Mariona juga rajin bertahan. 7 intercept, 3 tackle sukses, dan total jarak tempuh lebih dari 10 km sepanjang pertandingan. Ia kemudian melepaskan umpan terobosan ke sisi kanan, di mana Otto Bisong sudah berlari menusuk.
Pemain seperti inilah yang bisa jadi mimpi buruk bagi bek lawan, terutama Indonesia yang kadang masih rawan di duel udara. Ia bertugas menempel gelandang kreatif Malaysia sehingga jalur umpan ke striker Malaysia nyaris selalu tertutup. Tekanan 1 lawan 1 di zona tengah membuat Malaysia terpaksa melepaskan umpan-umpan jauh atau crossing yang justru mudah dipatahkan bek Filipina yang bertubuh tinggi. Ia menekankan pentingnya tetap rendah hati meski publik Filipina mulai berharap banyak. Kami bermain bagus di 20 meter terakhir, tetapi tidak efektif di kotak penalti. Pemain kurang tenang, kata Ong di hadapan jurnalis Malaysia. Suara serupa juga datang dari para pendukung Harimau Malaysia di media sosial. Mereka punya skuad lebih matang. Pemain yang banyak berkompetisi di Liga 1, plus dukungan penuh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kunci Filipina melawan Indonesia akan sama. Disiplin bertahan, sabar menunggu, lalu serangan balik cepat. Bedanya, Indonesia punya lini depan yang lebih bervariasi. Jika Malaysia cenderung monoton dengan crossing, Indonesia punya penyerang-penyerang yang piawai tusuk ke dalam kotak lewat kombinasi umpan pendek. Mereka mempertanyakan mengapa Malaysia, yang punya deretan pemain muda dengan jam terbang di liga lokal, justru tampak panik begitu tertinggal. Otu Bisong dan winger kiri, Inzo Dizen, selalu siap membuka ruang melebar. Jika gagal menjaga fokus, kebobolan cepat akan jadi risiko besar. Dengan profil ini, jelas duel kontra Filipina tidak bisa dianggap enteng. Namun, potensi Filipina untuk parkir bus lalu melancarkan serangan balik kilat membuat Garuda Muda wajib bermain sabar. Beberapa analis memprediksi skor akan tipis. Indonesia bisa menang, tapi dengan catatan finishing harus jauh lebih efektif dari yang Malaysia tunjukkan. Skenario realistisnya, Indonesia unggul 2-1 atau 1-0, asalkan lini pertahanan sigap mengawal striker tinggi Filipina. Apalagi Filipina sudah membuktikan bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Tapi sejarah sepak bola Asia Tenggara sudah berkali-kali membuktikan, kejutan selalu mungkin terjadi. Suara supporter di media sosial pun terbelah. Sebagian optimis Indonesia akan mendominasi, terutama karena status tuan rumah. Lebih dari itu, ini tentang mental, tentang siapa yang lebih siap menanggung beban tekanan, dan siapa yang paling disiplin mengeksekusi rencana permainan. Apapun hasilnya, duel Indonesia vs Filipina U23 akan menjadi salah satu laga penentu panasnya persaingan grup A Piala AFF U23 ke 2025. Tagar Garuda Muda berjaya bahkan ramai digaungkan di Twitter X, dengan harapan pemain tampil all out di depan puluhan ribu supporter. Sementara itu, di Filipina, kemenangan atas Malaysia memantik antusiasme. Media lokal mulai menulis headline bombastis bahwa Ascals Junior julukan timnas muda Filipina berpotensi menjadi pembunuh raksasa di Piala AFF U23 kali ini. Namun tidak sedikit juga yang mengingatkan agar Garuda Muda tidak meremehkan Filipina. Menjelang duel Filipina vs Indonesia U23, para pengamat sepak bola Asia Tenggara sepakat bahwa ini bukan sekadar laga formalitas. Filipina yang sedang di atas angin punya motivasi ganda untuk mencuri poin, sementara Indonesia wajib menang demi menjaga asal lolos ke semifinal. Javier Mariona dan kawan-kawan membuktikan mereka bukan lagi tim pelengkap grup. Mereka siap jadi batu sandungan bagi Indonesia dan Malaysia sekaligus. Dukungan penonton bermain di JBK adalah modal psikologis besar. Atmosfer stadion dapat melecut semangat pemain muda. Pelatih Indonesia pun pasti sudah mencatat bagaimana Malaysia bisa mendominasi Filipina dari segi peluang. Pertanyaannya, bisakah Indonesia lebih klinis dari Malaysia? Agar analisis lebih imbang, mari kita lihat peta kekuatan Garuda Muda. Tim U23 Indonesia di Piala AFF kali ini digawangi sejumlah pemain yang juga diproyeksikan untuk SEA Games dan kualifikasi AFC mendatang. Prinsipnya jelas, kalahkan lawan dengan kekuatan kita, bukan memaksakan bermain cantik jika tak perlu. Dengan materi pemain yang tidak sepadat Thailand atau Vietnam, strategi ini adalah pilihan masuk akal. Bagi Malaysia, hasil 0-2 di laga pembuka jelas memukul ambisi mereka untuk lolos cepat ke semifinal. Ketergesa-gesaan finishing, beberapa pertandingan uji coba menunjukkan Indonesia kerap gagal memaksimalkan peluang mudah.
Media Malaysia langsung menyorot kurang tajamnya penyelesaian akhir, meski dominasi penguasaan bola sudah sangat baik. Javier Mariona menjadi jembatan yang mengalirkan bola cepat ke sisi sayap. Inilah yang membuat Malaysia kerepotan penguasaan bola tinggi tetapi minim peluang bersih. Jika kalah lagi di laga kedua, peluang lolos nyaris tertutup karena hanya juara grup yang otomatis aman ke semifinal. Ong Kim Sui pun menegaskan timnya harus meningkatkan ketajaman di latihan. Kami harus lebih sabar di depan gawang. Jika tidak, hasil seperti ini akan terulang, katanya menutup sesi konferensi pers. Pertanyaan terbesar publik sepak bola Indonesia adalah, bisakah Filipina kembali membuat kejutan? Banyak yang menjagokan Malaysia akan meraih 3 poin. Kemenangan Filipina atas Malaysia sebenarnya adalah buah dari eksekusi strategi yang rapi, bukan sekadar faktor keberuntungan. Banyak pengamat menyoroti cara bermain Filipina yang terkesan defensif padahal sebenarnya sangat terstruktur. Namun sepak bola memang tidak pernah bisa ditebak 100%. Kunci dari taktik ini ada di dua hal. Kedisiplinan lini tengah memotong aliran bola Malaysia, serta kecepatan serangan balik melalui sayap. Hari ini kami yang mengejutkan Malaysia, besok Indonesia bisa membalas. Jadi saya tidak mau pemain cepat puas, lanjut Panganiban. Hasil akhir justru mengejutkan, Filipina tampil efektif, menang 2-0 dan kini berada di puncak klasemen. Di tengah harapan besar publik tanah air, laga pembuka antara Malaysia vs Filipina pada 15 Juli tahun 2025 lalu pun menyimpan cerita yang tidak kalah menarik. Kick-off babak pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dimulai tepat jam 15:30 WIB. Statistik menggambarkan arah pertandingan, intensitas duel, sampai seberapa efektif taktik diterapkan. Malaysia yang turun dengan formasi 4-3-3 menyerang, langsung menekan sejak menit awal. Namun, jika kita menilik data di balik kemenangan itu, justru tampak bahwa Malaysia mendominasi di banyak sisi. Namun, di luar dugaan, Filipina justru mencuri gol cepat di menit ke-9. Proses gol pertama bermula dari skema serangan balik cepat. Tanpa ragu, Bisong mengirimkan umpan tarik mendatar ke kotak penalti. Tertinggal 1 gol, Malaysia semakin meningkatkan intensitas serangan. Namun, ketika Malaysia sibuk menekan, Filipina kembali melancarkan serangan efektif. Bananto, yang berdiri tanpa kawalan, hanya butuh 1 sentuhan kontrol sebelum melepas tembakan kaki kanan terarah ke pojok kanan bawah gawang. Di sepak bola modern, statistik bukan sekadar angka di atas kertas. Jika melihat papan skor, banyak orang akan menilai Filipina menang dengan meyakinkan. Menurut catatan resmi AFF, Malaysia mencatatkan penguasaan bola 63% sepanjang pertandingan. Fakta menarik, Filipina justru lebih sering kehilangan bola di lini tengah. Dari total 7 tembakan, 2 menjadi gol, artinya efektivitas tembakan Filipina mencapai 28,5%. Sangat tinggi di level turnamen singkat seperti ini. Selain itu, Filipina tercatat melakukan 20 tackle bersih, menunjukkan intensitas duel fisik yang sengit. Otto Bisong menjadi bintang utama di laga pembuka. Pemain berdarah campuran Nigeria Filipina ini dikenal punya kecepatan di atas rata-rata. Dalam pertandingan lawan Malaysia, Bisong mencetak gol pembuka dan mencatat 1 assist. Bananto targetman baru Filipina. Nama Bananto memang belum setenar pemain lain di Asia Tenggara. Tapi penyerang tinggi besar ini mulai mencuri perhatian sejak tahun lalu di Liga Filipina. Gol kedua ke gawang Malaysia menunjukkan ketenangan Bananto. Ia tidak tergesa-gesa, mampu mengontrol bola di kotak penalti meski ruang tambak sempit, lalu melepas finishing terarah. Javier Mariona, otak di lini tengah. Javier Mariona bukan nama baru di sepak bola Filipina U23. Sebagai gelandang serba bisa, Mariona punya visi permainan tajam. Usai pertandingan, suasana ruang ganti Filipina tampak penuh euforia, tapi tidak berlebihan. Kami belum memenangkan apapun. Menurut Panganiban, kemenangan atas Malaysia hanyalah pembuka jalan. Saya selalu katakan pada para pemain, sepak bola Asia Tenggara penuh kejutan. Sementara itu, Kapten tim, Javier Mariona, menegaskan hal senada. 3 poin pertama ini modal besar, tapi Indonesia berbeda level. Mereka main di kandang, punya dukungan penuh. Kami harus siap fisik dan mental.
kata Mariona. Pelatih Ramon Panganiban menerapkan pendekatan low block defense dengan pola 4-1-4-1 yang fleksibel berubah menjadi 4-3-3 ketika menyerang. Gelandang jangkar Filipina, Marco Villanueva, menjadi sosok vital yang jarang disorot. Di sisi lain, transisi Filipina dari bertahan ke menyerang juga patut diacungi jempol. Pelatih Panganiban memang dikenal lebih mengutamakan pragmatisme ketimbang filosofi indah. Pelatih Ong Kim Sui secara terbuka mengakui bahwa lini depan timnya terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, Malaysia masih punya 2 laga untuk membalikan keadaan melawan Brunei dan Indonesia. Namun beban berat kini ada di pundak mereka. Secara di atas kertas, Indonesia U23 lebih diunggulkan. Namun, Filipina punya model kepercayaan diri tinggi. Kemenangan lawan Malaysia yang secara peringkat FIFA di level senior pun lebih baik dari Filipina menjadi suntikan motivasi. Faktor stamina juga akan berpengaruh. Filipina jelas akan lebih sering bertahan, artinya mereka harus siap menahan gempuran 90 menit. Kekuatan utama, kualitas individu tinggi. Nama-nama seperti Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Hoki Caraka menjadi jaminan kreativitas dan agresivitas di lini depan. Variasi serangan. Di tangan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia terkenal dengan pola permainan cepat, pressing tinggi, dan variasi serangan baik dari tengah maupun sayap. Kelemahan yang masih terlihat. Duel udara. Pertahanan Indonesia kadang goyah menghadapi bola-bola atas, terutama jika lawan punya target man besar seperti Bananto. Konsistensi fokus. Karena gaya mainnya yang intens pressing, kadang para pemain mudah lengah jika stamina menurun. Jika melihat materi pemain, strategi, dan atmosfer tuan rumah, Indonesia tetap diunggulkan. Di sisi lain, andai Indonesia lengah, Filipina punya semua modal untuk mencuri gol lewat Atu Bisong atau Bananto. Sekali lagi, disiplin akan jadi kunci. Banyak netizen menyoroti lini belakang Indonesia yang masih rentan duel udara. Menang di laga pembuka membuat Filipina U23 kini punya model kepercayaan diri yang luar biasa. Bagi timnas Indonesia U23, ini ujian sesungguhnya. Di atas kertas, Garuda Muda unggul segalanya. Pemain, supporter, stamina, variasi serangan. Pertandingan ini bukan hanya soal perebutan 3 poin.